Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di tanggal 15 Juni tahun 2021 dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Kita harus bersih lahir dan batin. Kita harus bersih lahir dan batin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan mendengarkan suara-Mu. Biarlah apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada kami benar-benar dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat inti kita hari ini Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Supaya berkenan di pemandangan Allah, para pemimpin bangsa itu harus memperhatikan dengan keras keadaan kebersihan tentara Israel. Bahkan ketika mereka pergi ke medan perang, tiap-tiap jiwa mulai dari panglima sampai kepada prajurit yang terendah dalam tentara itu diperintahkan dengan keras supaya memelihara kebersihan dalam diri dan tempat sekelilingnya. Karena bangsa Israel telah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang khusus, mereka terikat dengan suci supaya suci dalam tubuh dan roh. Mereka sekali-kali tidak boleh melalaikan segala kewajiban mereka. Dalam segala hal mereka harus memelihara kebersihan. Mereka sekali-kali tidak boleh membiarkan apapun tidak teratur atau tidak sehat di sekitar mereka. Tidak ada yang akan mencemarkan kesucian suasana. 10 perintah yang diucapkan oleh Allah di Sinai tidak dapat hidup di dalam hati orang-orang yang tidak karuan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kotor. Jika Israel purba tidak dapat begitu banyak mendengarkan proklamasi hukum yang kudus itu, kecuali mereka menaati perintah Allah dan membersihkan pakaian mereka, bagaimanakah hukum yang kudus itu dapat ditulis di hati orang-orang yang tidak bersih dalam pribadi, dalam berpakaian, atau dalam rumah mereka? Itu adalah mustahil. Surga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadirat-Nya haruslah memperhatikan segala petunjuk-Nya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan yang suci dan bersih, dan dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Hati pun harus disucikan. Barang siapa melakukan ini tidak akan menghina namanya yang suci oleh menyembah Dia, sementara hati mereka dinajiskan dan pakaian mereka tidak bersih. Allah melihat segala perkara ini. Ia mencamkan persediaan hati, pikiran, kebersihan orang-orang yang menyembah Dia. Malaikat-malaikat dikesankan dengan segala hal ini yang mereka lihat di sekeliling umat Allah. Jadi saudara, prinsip yang kita temukan dalam pekabaran hari ini adalah bahwa bersih itu penting. Kebersihan itu penting. Kebersihan ini berhubungan dengan kesucian. Kesucian ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani adalah kodes. Kodes itu artinya kudus atau suci. Kudus atau suci ini diartikan dipisahkan. Jadi dipisahkan atau beda. Jadi kalau kita berdasar dengan arti dari kudus ini, maka kita memberikan sesuatu yang beda. Jadi kalau contoh misalnya di satu kampung kita tinggal, rumah tetangga kotor, kita harus beda. Rumah kita, halaman rumah kita harus bersih, beda dengan rumah tetangga kita, sehingga itu akan menjadi mencerminkan siapa kita, mencerminkan Yesus, mencerminkan Allah yang kita sembah. Di kampung saya di Ternate, banyak sekali nenek-nenek atau orang-orang tua perempuan ini makan pinang. Mereka kemudian membuang ludah pinang ini sembarang tempat. Nah, ini juga menyebabkan tempat di sekitarnya itu menjadi kotor. Nah, kalau berhubungan dengan kerajaan sorga, tempat yang bersih, tempat di mana Allah yang memiliki tempat itu
selalu menginginkan kebersihan, maka apa yang kita terapkan di atas dunia ini tidak mungkin kita terapkan di dalam kerajaan sorga. Kita membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu latih sekarang di dunia ini. Pekabaran pagi ini mengajak kita, mari kita hidup bersih, bukan hanya di luar, bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya lahir, tapi juga di dalam hati kita. Adalah doa dan harapan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah, biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pelihara kami sepanjang hari ini Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan berkati kita semua, Shalom.